disiplin tentara, yang namanya disiplin di kepolisian itu berbeda dengan masyarakat sipil. Sangat beda sekali. Tidak bisa yang namanya tentara, yang namanya polisi itu ikut dalam urusan demokrasi. Di tentara itu enggak ada yang demokrasi. Enggak ada yang namanya bawahan itu merasa bebas. Tidak sama dengan atasan. Enggak boleh. Dengan berbicara masalah demokrasi, tidak ada yang namanya di tentara, di kepolisian, enggak ada. Sehingga ini hal seperti ini harus mulai dikencangkan lagi. Supaya masyarakat itu melihat dan bisa kita bawa juga ke arah kedisiplinan nasional. Ini bukan hanya bapak-bapak atau ibu-ibu yang bekerja, tetapi yang di rumah juga sama. Hati-hati, ibu-ibu kita juga sama. Kedisiplinannya harus sama. Enggak bisa. Menurut saya enggak bisa ibu-ibu tuh memanggil misalnya, ngumpulin ibu-ibu yang lain, memanggil penceramah. Semaunya. Atas nama demokrasi. Sekali lagi di tentara, di polisi enggak bisa seperti itu. Harus dikoordinir oleh kesatuan. Kesatuan harus mengkoordinir hal-hal kecil-kecil tadi saya sampaikan, makro dan mikronya, ini mikronya harus kita urus juga. Tahu-tahu mengundang penceramah radikal. Nah, hati-hati. Juga hal kecil-kecil, tapi ini harus mulai didisiplinkan di WA Group. Saya melihat di WA Group, karena di kalangan sendiri, boleh, hati-hati. Kalau seperti itu diperbolehkan dan diterus-teruskan, hati-hati. Misalnya berbicara mengenai IKN, nggak setuju IKN apa? Itu sudah diputuskan loh oleh pemerintah dan sudah disetujui oleh DPR. Kalau di dalam disiplin TNI dan Polri sudah tidak bisa diperdebatkan. Kalau di sipil silahkan. Apalagi di WA Group dibaca gampang. Saya baca itu. Hati-hati dengan ini. Dimulai dari hal yang kecil, nanti membesar dan kita akan kehilangan kedisiplinan di TNI maupun di Polri. Karena disiplin tentara dan disiplin polisi itu berbeda dengan sipil dan dibatasi oleh yang namanya aturan oleh pimpinan. Ini perlu saya ingatkan. Di seluruh dunia, yang namanya tentara itu punya yang namanya aturan sendiri. Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Tentara. Yang intinya, kalau kita lihat inti dari kitab itu, intinya adalah
Baik saudaraku, itulah tadi penyampaian dari Pak Jokowi ya kepada istri-istri TNI maupun Polri yang masih aktif. Nah, di sini saya sedikit mengulas. Ini seharusnya dijelaskan kepada siapapun, baik kepada rakyat Indonesia secara umum maupun kepada keluarga besar TNI maupun Polri yang masih aktif. Ya kan, kategori radikal itu yang seperti apa? Ini harus ada penjelasan dari Kementerian Agama. Nah ini ya, jadi biar ada kategori apa itu radikal. Apakah seorang penceramah mengingatkan kepada pemerintah, ya, memberi pesan kepada pemerintah walaupun itu pahit demi kebaikan pemerintahan Republik Indonesia, itu masuk kategori radikal atau bukan? Ya, kalau menurut saya, kalau mengajak melawan pemerintahan yang sah, itu tidak baik. Itu kalau saya. Mungkin akan banyak berbeda pendapat dengan saya sendiri, dengan saudara-saudara yang lain. Kalau saya pribadi, jika ada penceramah mengajak untuk melawan pemerintahan yang sah, bagi saya itu tidak baik. Namun jika mau mengingatkan pemerintahan yang sah, memberi masukan atau kritikan, kasarnya adalah kritikan yang bersifat itu membangun tanpa dasar kebencian, tanpa dasar hinaan, cacian, fitnah, nah itu bagi saya adalah hal yang wajar dan harus disyukuri oleh setiap pejabat, harus disyukuri oleh pemerintah. Karena tidak ada seorang penguasa pun di dunia ini dari masa ke masa yang tidak pernah khilaf, yang tidak pernah salah. Ya. Karena manusia pada dasarnya memiliki kelebihan dan pasti ada kekurangannya. Jadi kalau ada manusia yang mengaku dirinya tidak pernah salah dan selalu benar, nah ini artinya kesombongan. Karena sungguh kebenaran yang paling benar itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Tuhan yang Maha Besar, hanya Tuhan yang Maha Kuasa, hanya Tuhan yang Maha Esa. Jadi kalau hanya bersifat itu masukan ataupun himbauan ataupun itu bersifat demi untuk kebaikan, saya kira itu bukan kategori radikal. Namun kalau sudah kerana mengajak seseorang, mengajak jamaah untuk melawan pemerintahan yang sah, apalagi sampai ingin memberontak dan sebagainya, nah itu yang tidak baik. Makanya ini harus disampaikan. Karena saya ini dulu pernah ceramah di masjid. Dulu masih ingat saya ceramah di Masjid Agung. Setelah itu saya tidak dipanggil lagi ceramah. Waktu itu dihadiri oleh Pak Wali Kota Madiun, kalau tidak salah di situ lengkap ya, ada Pak Dandim, Pak Kapolres. Pas malam bulan Ramadan lah, saya diundang ceramah. Waktu itu saya di 501. Padahal saya hanya mengingatkan tugas dan kewajiban seorang pemimpin berdasarkan agama yang saya anut, berdasarkan perintah Allah, berdasarkan perintah Rasulullah. Setelah itu saya tidak boleh ceramah lagi. Makanya saya bertanya, jangan salahkan saya. Saya hanya menyampaikan firman Allah, saya hanya menyampaikan hadis Rasulullah. Kalau mau menyalahkan, salahkan Allah, salahkan Rasul terkait ciri-ciri pemimpin yang diharapkan. Ini saya pernah ceramah begitu. Habis itu tamir masjidnya tidak, dia bilang Pak, tidak ada lagi undangan ke depannya karena katanya ceramah Bapak terlalu keras.
Saya hanya menyampaikan riwayat hadis tanpa memponis pemimpin-pemimpin yang ada dalam masjid itu. Saya tidak memponis, saya hanya memberikan contoh. Memberikan contoh yang ada yang saya bacakan dari hadis yang diperkuat oleh Al-Quran. Itu dibilang keras, berarti pemimpin itu merasa dirinya lebih hebat daripada Tuhan. Nah, apakah mengingatkan pemimpin terkait kepemimpinan berdasarkan ajaran agama itu radikal? Wallahu a'lam. Ini saja kawan. Saya secara pribadi tetap mendoakan Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi agar senantiasa diberikan keselamatan, kesehatan, diberkahi umur yang panjang, dan dimurahkan rezekinya yang banyak dari tempat yang halal. Saya tetap mendoakan. Dan saya tetap mendoakan keluarga besar TNI maupun Polri juga doa yang sama. Dan doa yang sama kepada seluruh saudaraku anak bangsa Indonesia. Ini saja kawan, bagikan videonya. Salam hormat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka NKRI harga mati.